Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Di video kali ini kita akan review dua tema yang menurutku cukup keren. Tema ini hampir mirip seperti tema-tema iOS. Mau dibilang tema iOS bukan tema iOS, tapi dibilang bukan tema iOS, konsepnya mirip seperti tema iOS. Tapi mungkin ini bisa jadi alternatif buat kalian yang nggak suka dengan tema iOS. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh iya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, ini adalah review atau rekomendasi tema yang pertama, dan kita akan awali reviewnya dari lock screen-nya terlebih dahulu karena menurutku tampilan di bagian lock screen-nya keren. Hampir mirip-mirip seperti tema iOS, tapi ini lebih keren kalau menurut saya pribadi. Coba kalau menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Keren yang ini atau keren lock screen iOS standar. Oke, di bagian atas ini kita bisa menemukan widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk kalendernya ini ada 7 hari dan ini bisa kalian custom ya. Dan di bagian atas ini juga terdapat semacam kayak dynamic island ya. Tapi ini lebih kecil dan sayangnya untuk dynamic island ini nggak bisa dirubah-rubah. Ini hanya tampilan pemutar musik. Namun kalian bisa mengkostumnya, kalian ingin memilih untuk tampilan dynamic island-nya pemutar musik, indikator baterai, ataupun yang lainnya. Caranya kalian bisa mengetap agak lama di bagian widgetnya. Seperti ini. Dan kemudian akan muncul opsi kustomisasi di bagian widgetnya. Ada pilihan wallpaper yang keren-keren dan semuanya nuansanya natural yang alami. Ada 3 pilihan wallpaper, kemudian untuk di bagian bawahnya ini adalah untuk di bagian bawahnya ini adalah dynamic island-nya. Kalian pilih yang musik seperti ini di bagian atas musik ya. Kemudian battery, indikator baterai dan persentase baterainya dan font dan juga pesan. Ini kalian bisa ganti-ganti ya, tapi nggak bisa merubah otomatis ya. Jadi kalian harus memilih mana yang ingin ditampilkan di dynamic island-nya. Oke, sementara untuk di bagian bawahnya ini adalah widget jam, hari dan juga kalender. Sama ya, kalian bisa mengetap agak lama seperti ini. Kemudian di sini kalian pilih next, dan di sini kalian bisa memilih untuk font di bagian jamnya. Kalian pilih yang biasa, tipis, yang agak bergaris ini seperti ala-ala HP HTC gitu ya. Dan warna yang bold dan yang agak sedikit transparan seperti ini kalian bisa atur. Dan untuk transparansinya pun kalian bisa atur ya. Dan jika kalian memilih next lagi, maka di sini untuk ketampilan di bagian bawah sini ada widget, beberapa widget, ada kalender dan ini kalender dan ini standar ya. Kalian bisa memilih untuk tampilan mana aja yang ingin kalian gunakan. Perakiraan cuaca seperti ini, catatan, shortcut ke aplikasi tema, battery level, dan di sini ada heart. Dan untuk yang sebelah sininya juga sama ya, kalian bisa memilih untuk persentase dari baterai seperti ini. Ini keren-keren ya. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian home screen. Sementara di bagian home screen di sini masih sama yang mengusung konsep natural. Widget jam, hari dan juga kalender masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Tapi untuk di bagian home screen ini kita nggak bisa kustomisasi. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan icon packnya di sini juga mengusung konsep natural. Dia alami banget, warnanya adem banget. Sementara untuk counter center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan kontak dan juga aplikasi pesan sistem. Sementara untuk setelan pada tema ini udah ada perubahan. Ya, walaupun perubahannya nggak begitu ketara. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian navigasi barnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun di region India. Tropical, ukuran filenya 22,5 MB, sementara untuk desainernya Constantino 2.
Oke, ini adalah rekomendasi atau review tema yang kedua. Buat kalian yang suka dengan simple-simple nih, tema ini menurutku sih keren. Konsepnya sama ya, di bagian lock screen itu hampir mirip seperti tema-tema iOS. Sementara untuk di bagian home screen-nya dia lain. Jadi ini buat kalian yang nggak terlalu suka dengan tema iOS, tapi ada sedikit suka-sukanya, mungkin tema ini bisa jadi alternatif. Oke, di bagian sini, di bagian atas ini ya, maksudnya di bagian atas ini kita bisa menemukan sebuah widget yang cukup simpel, ada widget jam, hari, dan juga kalender aja. Sementara untuk icon pack pada tema ini saya suka untuk icon packnya, ukuran dan juga bentuknya unik ya. Dan saya sendiri jujur suka banget dengan icon pack seperti ini, dibikin kustomisasi untuk icon pack seperti ini keren ya. Jadi nggak terlalu monoton icon pack iOS ataupun icon pack yang seperti ya biasa-biasa gitulah untuk tema-tema iOS. Counter center pada tema ini juga ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai. Sementara untuk bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan sama seperti tema sebelumnya, tema ini juga compatible di dual mode, light mode dan juga dark mode. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oke, papan telepon pada tema ini juga sama ya, masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Aplikasi pesan sistem di sini juga nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di gestur animasinya. Sementara untuk navigasi bar pada tema ini buat teman-teman yang masih menggunakan navigasi bar, tema ini juga nggak ada perubahan di bagian navigasi bar. Sementara untuk setelan, tema ini ada perubahan. Sama seperti tema sebelumnya, perubahan di sini hanya di bagian ikonnya aja dan konsepnya masih simpel. Untuk tentang telepon di sini juga sama ya, nggak ada perubahan sama sekali. Untuk persentase dari storage di sini warnanya agak peach gitu. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Di bagian lock screen di sini sama seperti tema barusan, tapi kalau menurutku lebih enak dilihat yang ini. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga persentase baterai. Ada langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini, dan untuk satu hari, persentase dari satu hari ke hari di sini pun ada. Oke, berbedanya kalau yang tema barusan yang udah kita review yang pertama itu untuk dynamic island-nya ada di bagian atas, kalau yang ini ada di bagian bawah. Dan ini dynamic island-nya bisa kalian sentuh ya. Dan berbeda dengan tema yang barusan yang pertama yang udah kita review, kalau dynamic island yang ini langsung terhubung ke musik. Kalau yang tadi enggak, itu walaupun kita memutar musik itu untuk tampilan musiknya dia enggak memutar di bagian dynamic island-nya. Ya untuk tampilan dynamic island-nya masih akan tetap seperti itu. Dan gini, buat teman-teman yang suka dengan tema ini atau ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Montagni 2. Ukuran filenya 32,2 MB, sementara untuk genrenya sama ya, masih Constantino 2. Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih suka tema yang pure iOS atau tema yang seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.